Jiwa yang terpilih, apa yang Anda rasakan akhir-akhir ini bukanlah sekadar ilusi. Jika batin Anda terasa gaduh, pikiran tak menentu, dan emosi seperti ombak yang datang silih berganti tanpa aba-aba, itu karena semesta sedang berbisik lewat bahasa yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang peka. Bulan, yang biasanya menjadi pelita di langit malam, kini berubah peran menjadi pemicu kosmik. Ia tidak berjalan sendiri. Energinya sedang menyatu dengan Mars, planet aksi, kemarahan, dan dorongan instinktif. Dan yang mengejutkan, Anda tidak berada di luar pusaran ini. Anda berada tepat di tengah-tengah jalurnya. Mulai tanggal 1 hingga 7 Mei 2025, tekanan emosional akan meningkat secara intens. Apa yang Anda pikir telah Anda sembuhkan bisa muncul kembali, seperti luka lama yang tiba-tiba terbuka. Suara kecil yang biasanya Anda abaikan bisa menjadi ledakan reaksi. Ini bukan kelemahan, ini adalah bentuk pemurnian. Karena ketika bulan dan Mars bertemu, bukan ketenangan yang mereka bawa, melainkan percikan. Dan percikan itu bisa menyala menjadi api jika tidak dipahami. Tapi ingat, bukan apinya yang akan melukai Anda, melainkan bagaimana Anda meresponsnya. Fenomena ini bukanlah sekadar pergerakan langit atau angka dalam grafik astrologi. Di balik semua itu, tersimpan pola spiritual yang dalam, sebuah ujian yang halus tapi signifikan. Bahkan, banyak jiwa yang sudah lama menempuh perjalanan kesadaran bisa luput dari pelajaran tersembunyi di dalamnya. Jika Anda berada di sini sekarang, itu bukan kebetulan. Anda dipanggil untuk mendengar ini. Anda sedang disiapkan untuk perubahan yang lebih besar. Dan seperti benih yang harus menembus tanah untuk tumbuh, jiwa Anda pun sedang melewati fase penting menuju pertumbuhan. Kami mengajak Anda untuk tidak melewatkan pesan-pesan penting seperti ini di masa mendatang. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu terhubung dengan wawasan spiritual terbaru yang dapat membimbing perjalanan batin Anda. Jika pesan ini menyentuh hati Anda atau memberi pencerahan, pertimbangkan untuk memberi dukungan melalui fitur Super Thanks di bawah video. Dukungan Anda sangat berarti untuk kami agar bisa terus menghadirkan konten yang membawa terang dan kesadaran bagi lebih banyak jiwa. Mari kita tumbuh bersama dalam kesadaran, kasih, dan kekuatan dari dalam diri. Bagian 1. Fase pembuka 1 hingga 3 Mei. Kita kini memasuki fase pembuka dari sebuah dinamika energi yang tak terlihat oleh mata, namun terasa begitu nyata oleh batin yang sadar. Pergerakan bulan yang mendekati Mars memang tidak diiringi dengan suara gemuruh atau pertanda mencolok, tapi diam-diam ia membawa getaran yang cukup kuat untuk mengaduk emosi terdalam Anda. Pada hari-hari ini, Anda mungkin mulai merasakan adanya ketegangan yang sulit dijelaskan. Seseorang mungkin berkata sesuatu yang sebenarnya biasa saja, tetapi tiba-tiba terasa menyakitkan. Senyum yang terlihat manis di permukaan justru terasa hampa dan mengganggu kedamaian Anda. Ini bukan karena Anda terlalu sensitif, tapi karena frekuensi semesta sedang berubah dan Anda merasakannya lebih awal dari kebanyakan orang. Fase ini bekerja secara halus, hampir seperti perang psikologis dari alam semesta. Ia tidak datang dengan pengumuman, melainkan menyusup melalui celah-celah kecil dalam pikiran dan perasaan Anda. Energinya tidak ingin Anda siap. Ia justru menguji Anda dalam keadaan paling rentan, ketika Anda tidak sadar sedang diuji. Tiba-tiba saja Anda bisa merasa gelisah tanpa alasan, terlalu memikirkan sesuatu yang sepele, atau merasa marah hanya karena hal kecil. Itu bukan Anda yang berubah menjadi seseorang yang buruk. Itu adalah getaran Mars yang mulai berbisik melalui bulan, menguji kestabilan emosi Anda. Namun di balik perasaan-perasaan ini, ada sebuah skenario ilahi yang tengah berlangsung. Setiap respons Anda, baik itu kesabaran, kemarahan, atau keraguan, sedang diperhatikan dan dicatat. Tapi ini bukan pengamatan biasa. Ini adalah peninjauan spiritual. Ada kekuatan besar,
mungkin energi leluhur Anda, malaikat penjaga, atau pembimbing ruhani yang diam-diam menyaksikan bagaimana Anda bergerak di tengah tekanan. Mereka tidak hadir untuk menghakimi, tapi untuk menilai. Apakah Anda siap naik ke level berikutnya dalam perjalanan jiwa Anda? Kontrak jiwa, yaitu perjanjian batiniah yang Anda buat jauh sebelum Anda lahir, sedang dibuka kembali. Semua pelajaran, tantangan, dan peluang yang akan datang bergantung pada bagaimana Anda melewati fase pembuka ini. Semesta ingin tahu, apakah Anda masih terikat pada pola lama yang impulsif, ataukah Anda mulai mampu menyadari emosi Anda, menahannya, dan mengubahnya menjadi kekuatan yang membangun. Ini bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang menjadi sadar bahwa setiap reaksi Anda menciptakan jejak energi, dan jejak itu akan menjadi dasar untuk langkah Anda berikutnya. Jadi dalam fase ini, tenanglah, amati apa yang berubah dalam diri Anda. Dengarkan suara hati Anda tanpa terburu-buru menanggapi dunia luar. Semakin Anda sadar terhadap apa yang sedang berlangsung, semakin Anda akan melihat bahwa ini bukan masa yang berat semata, tapi gerbang menuju transformasi yang lebih tinggi. Anda tidak sedang diuji untuk dihukum. Anda sedang diuji untuk diangkat ke versi terbaik dari diri Anda. Dan untuk itu, kesadaran Anda adalah kunci. Bagian 2. Titik temu. 4 Mei. Tanggal 4 Mei bukanlah hari biasa. Inilah momen ketika dua kekuatan besar langit, bulan dan Mars, bertemu secara langsung dalam garis energi yang intens dan tak terhindarkan. Namun pertemuan ini bukan pelukan damai, melainkan benturan penuh ketegangan. Bukan hanya secara simbolis, tetapi terasa nyata dalam medan energi batin Anda. Banyak orang melaporkan perubahan atmosfer yang tak bisa dijelaskan, udara yang terasa lebih berat, dada yang terasa sesak, atau bahkan sensasi seolah sedang diperhatikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Tirai antara dunia fisik dan dunia energi sedikit tersingkap hari ini, memperlihatkan kepada kita bahwa ada kekuatan tak kasat mata yang sedang bekerja lebih aktif dari biasanya. Bulan menyimpan seluruh rekam jejak emosional Anda. Ia adalah penjaga lautan batin yang menyimpan luka lama, harapan tersembunyi, dan kenangan yang belum selesai. Sementara Mars adalah percikan, pemicu, dan api pemurnian. Ketika dua kekuatan ini bersatu, tidak ada tempat bersembunyi. Emosi-emosi yang selama ini ditekan, disembunyikan, atau dianggap sudah sembuh, bisa muncul kembali secara mendadak, bukan untuk menyiksa, melainkan untuk dilepaskan. Inilah hari di mana banyak jiwa akan meledak secara emosional, bukan karena hal besar, tapi karena tetesan kecil yang memicu luapan besar dari dalam. Yang terjadi hari ini tidak bisa dijelaskan secara logis. Rasanya seperti sedang ditarik oleh sesuatu, ingin bereaksi, ingin mengambil keputusan secara impulsif, atau ingin menghindari situasi secara drastis. Padahal, jika dilihat dari luar, mungkin tidak ada yang benar-benar darurat. Inilah bentuk ujian sejati dari titik temu ini, yaitu kemampuan untuk mengenali dorongan dalam diri tanpa perlu langsung mengikuti arusnya. Ini adalah latihan untuk membedakan antara suara batin yang otentik dengan dorongan emosional yang berasal dari getaran kosmik yang sedang menguji Anda. Jika Anda bisa berhenti sejenak, tidak untuk menekan perasaan, tapi untuk memerhatikannya dengan jujur, maka Anda akan menemukan sebuah kekuatan baru, kekuatan untuk memilih respon yang sadar, bukan reaksi otomatis. Anda bisa bertanya dalam hening, apakah ini benar-benar aku yang sedang merasakan ini, atau hanya gema dari konflik bulan dan Mars yang menguasai emosiku? Pertanyaan ini saja sudah cukup untuk memutus rantai lama dan memulai babak baru dalam kematangan spiritual Anda. Hari ini bukan tentang bertindak cepat, tetapi tentang memperlambat waktu dalam diri. Menyadari bahwa Anda punya kendali meski segala sesuatu di luar tampak kacau. Anda
tidak perlu melawan siapapun. Anda hanya perlu memenangkan diri Anda sendiri. Itulah inti dari titik temu ini. Sebuah pertemuan yang tidak hanya terjadi di langit, tetapi juga di dalam jiwa Anda. Dan jika Anda mampu melewatinya dengan kesadaran, Anda akan keluar dari tanggal 4 Mei bukan sebagai korban energi, tetapi sebagai penguasa emosi Anda sendiri. Bagian 3. Gempa susulan 5 hingga 6 Mei. Meskipun konjungsi langsung antara bulan dan Mars telah berlalu, efeknya belum benar-benar selesai. Seperti halnya gempa besar yang diikuti oleh getaran susulan, begitu pula energi kosmis kali ini. Pada tanggal 5 dan 6 Mei, Anda akan merasakan sesuatu yang aneh, tidak selalu berupa peristiwa dramatis, tapi lebih pada resonansi emosional yang belum tuntas. Mungkin Anda merasa ada yang tersisa, seolah-olah ruang batin Anda belum kembali ke bentuk semula. Dan benar saja, ini bukan sekadar perasaan. Ini adalah proses stabilisasi dari guncangan jiwa yang baru saja Anda lewati. Hari-hari ini membawa potensi tinggi untuk kesalahpahaman. Bukan karena Anda atau orang lain berniat buruk, tetapi karena masing-masing dari kita sedang bergetar di frekuensi yang belum seimbang. Kalimat sederhana bisa terasa seperti serangan. Nada suara bisa disalahartikan. Bahkan tindakan kecil bisa memicu konflik besar. Jika Anda merasa, kenapa aku jadi sensitif sekali? Itu adalah tanda bahwa tubuh energi Anda masih bergema akibat interaksi bulan dan Mars. Ini bukan soal drama luar. Ini soal penyelarasan dalam. Penting untuk diingat bahwa gangguan frekuensi ini bukan berarti Anda sedang salah arah. Justru sebaliknya, Anda sedang digeser, diperhalus, disesuaikan. Getaran lama yang tidak lagi cocok dengan pertumbuhan jiwa Anda sedang dikeluarkan. Tapi karena energi ini belum stabil, mudah sekali jatuh ke dalam ilusi, merasa bersalah, merasa ditolak, atau bahkan merasa kosong. Namun ini bukan tentang apa yang Anda rasakan, melainkan bagaimana Anda menyadarinya. Apakah Anda hadir dalam rasa itu atau membiarkannya memegang kendali? Inilah saatnya untuk benar-benar hadir dalam tubuh dan batin Anda. Jangan menekan emosi, tapi juga jangan larut tanpa arah. Amati, catat, rasakan tanpa harus bereaksi. Tanyakan pada diri Anda, apa yang sebenarnya terjadi dalam diriku? Apakah ini benar-benar tentang orang itu atau tentang sesuatu yang lebih dalam di dalam diriku yang sedang minta disembuhkan? Sikap ini bukan kelemahan. Ini adalah bentuk tertinggi dari kekuatan spiritual, kesadaran di tengah kekacauan. Dan jika Anda mampu melewati 2 hari ini dengan kesadaran penuh, Anda akan mengalami loncatan besar dalam penguasaan diri. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena Anda mulai mengerti bahwa masalah itu hanyalah pemicu untuk membawa Anda lebih dalam ke inti kekuatan jiwa Anda. Pada akhirnya, gempa ini bukan untuk menghancurkan Anda, melainkan untuk membuka fondasi baru yang lebih kokoh, tempat jiwa Anda bisa berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Bagian 4. Ujian bayangan. Dalam setiap fase emosi yang ditimbulkan oleh bulan, ada lapisan yang sering terlewatkan oleh kesadaran biasa. Lapisan suara dalam diri yang muncul di balik gejolak tersebut. Suara ini tidak selalu berasal dari hati yang sejati, melainkan dari bagian diri Anda yang telah lama tersembunyi. Bayangan. Inilah sisi dalam diri yang tidak ingin dilihat, tidak ingin diakui, namun diam-diam mengendalikan banyak keputusan dan reaksi Anda. Dan minggu ini, bulan membuka pintunya, sementara Mars menyulut cahayanya. Bayangan diri tidak selalu muncul dengan wajah yang mengerikan. Seringkali ia muncul dalam bentuk yang biasa. Rasa iri ketika melihat orang lain berhasil, rasa puas saat seseorang mengalami kegagalan, atau bahkan keinginan untuk menghindari seseorang tanpa alasan yang jelas. Semua itu adalah ekspresi halus dari luka lama yang belum sembuh, dan Mars memaksa Anda untuk menghadapinya.
bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai peluang pembebasan. Jika Anda merasa terusik tanpa sebab atau merasa emosi Anda tidak pantas, kemungkinan besar Anda sedang bertemu dengan bayangan Anda. Yang membuat ujian ini begitu berat adalah kecenderungan kita untuk menyangkal. Kita diajari bahwa menjadi baik artinya tidak boleh marah, tidak boleh cemburu, tidak boleh merasa benci. Tapi dalam spiritualitas sejati, kebebasan tidak datang dari penyangkalan, melainkan dari pengakuan yang jujur. Anda tidak diharapkan menjadi sempurna. Anda hanya diminta untuk melihat diri sendiri dengan mata yang jernih. Ketika Anda mampu berkata, "Iya, aku merasa cemburu," atau "Ya, aku ingin balas dendam," tanpa bertindak dari tempat itu, Anda sedang merebut kembali kendali spiritual Anda. Yang paling rentan terbakar oleh energi minggu ini bukanlah mereka yang merasa emosi negatif, tetapi mereka yang berpura-pura tidak merasakannya. Penyangkalan menciptakan tekanan batin yang lebih besar, yang pada akhirnya meledak dalam bentuk yang jauh lebih merusak. Maka, keberanian sejati bukanlah mengusir bayangan, tetapi menghadapinya, duduk bersamanya. Dengarkan apa yang ingin ia sampaikan, dan setelah itu, Anda bisa memilih untuk tidak lagi hidup dari tempat itu. Ujian ini adalah panggilan untuk integritas batin, untuk menyatukan sisi terang dan gelap diri Anda tanpa penghakiman. Karena dalam kegelapan, bayanganlah Anda bisa menemukan cahaya kesadaran yang paling jernih, bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk menjadi utuh. Dan ketika Anda mampu menerima bayangan sebagai bagian dari perjalanan spiritual Anda, saat itulah Anda benar-benar bebas, bukan dari dunia, tapi dari reaksi bawah sadar yang selama ini membelenggu. Bagian 5. Tubuh dan cetak biru jiwa. Banyak yang mengira perjalanan spiritual hanya terjadi di ranah batin dan pikiran. Namun pada kenyataannya, tubuh adalah altar pertama tempat energi semesta menjejakkan kaki. Dalam minggu ini, pertemuan intens antara bulan dan Mars bukan hanya mengguncang perasaan, ia juga menyentuh saraf-saraf terdalam tubuh Anda. Ketika bulan mengatur aliran emosi dan Mars menjadi penggerak fisik, tubuh Anda tak punya pilihan selain merespons. Gelisah tanpa sebab, detak jantung tak menentu, napas yang terasa pendek, atau tekanan di dada. Semua itu adalah bahasa tubuh yang sedang mencoba memberitahu Anda ada sesuatu yang lebih besar sedang bekerja. Sistem saraf Anda yang selama ini bekerja diam-diam, kini menjadi penerima utama gelombang energi kosmis. Anda mungkin merasa seolah sedang berada di bawah tekanan, padahal tidak ada hal nyata yang terjadi. Tapi tubuh Anda tahu, ia lebih dulu menangkap getaran ketegangan sebelum pikiran Anda bisa menyadarinya. Itulah sebabnya Anda ingin menarik napas panjang, ingin menangis tanpa alasan, atau merasa lelah tanpa aktivitas berat. Ini bukan kelelahan biasa. Ini adalah ekspansi jiwa yang sedang berlangsung melalui saluran paling fisik, tubuh Anda sendiri. Apapun yang Anda alami dari tanggal 1 hingga 7 Mei akan terekam dalam cetak biru jiwa Anda. Ini bukan metafora spiritual yang indah. Ini adalah mekanisme nyata dalam hukum energi. Setiap emosi, setiap respons, setiap pilihan diam di tengah badai akan menjadi penanda perjalanan Anda ke tahap berikutnya. Cetak biru ini akan membentuk fondasi bagaimana Anda bergerak di masa depan, bukan hanya secara emosional, tetapi juga dalam realitas spiritual dan bahkan arah takdir. Anda sedang membangun jalur energi baru, dan tubuh Anda adalah papan tempat jejak-jejak itu dicatat. Saat Anda merasa sedang diuji, ingatlah, tidak ada satupun energi yang datang untuk menyakiti. Semua datang untuk membentuk. Setiap sensasi di tubuh adalah bagian dari pesan. Bukan untuk ditakuti, tetapi untuk didengarkan. Maka, hargai tubuh Anda minggu ini. Perhatikan ketegangannya, istirahatkan bila perlu, dan izinkan diri Anda untuk menjadi saksi penuh kesadaran atas setiap denyutnya. Karena
dalam diam tubuh terkadang terkandung hikmah jiwa yang paling jujur. Dan yang terpenting, jangan menunggu orang lain mengakui kekuatan Anda. Dalam keheningan tubuh, di antara napas yang berat dan detak jantung yang cepat, semesta sedang menyaksikan Anda. Tidak dengan sorak-sorai, tapi dengan pencatatan yang sakral. Karena dari sinilah babak baru akan dimulai, dan Anda akan berjalan dengan cetak biru yang lahir bukan dari kemenangan luar, tetapi dari keutuhan dalam. Dan yang terakhir, kini adalah waktu untuk duduk sejenak dalam keheningan dan menanyakan hal-hal yang jarang kita tanyakan pada diri sendiri. Apakah saya bereaksi karena luka lama atau merespons dengan kebijaksanaan baru? Apakah saya sedang terjebak dalam pola yang sama atau telah mulai melihat celah keluar dari lingkaran itu? Ini bukan pertanyaan yang menguji benar atau salah. Ini adalah pertanyaan yang membuka cermin jiwa. Bulan dan Mars telah berperan sebagai pemantik, tapi keputusan untuk menyalakan cahaya atau membiarkannya padam selalu ada di tangan Anda. Semesta tidak sedang menilai, ia sedang mencatat arah energi Anda. Ingatlah, energi yang Anda pancarkan minggu ini bukan akan lenyap begitu saja. Ia akan berputar kembali seperti bumerang tak terlihat. Bila Anda menanam kesadaran, yang kembali adalah kejelasan. Bila Anda menanam ketidaksabaran, yang kembali adalah kekacauan. Bulan dan Mars hanya pembuka gerbang. Apa yang Anda lalui kini adalah permulaan dari fase getaran yang akan menetap untuk waktu cukup lama. Dan dalam medan kuantum semesta, waktu tidak linear, ia spiral. Maka, berhati-hatilah dengan apa yang Anda pikirkan, rasakan, dan lakukan. Karena semuanya sedang tercetak, bukan hanya di ruang, tapi dalam jalur takdir Anda sendiri. Jika Anda masih bersama kami hingga akhir pesan ini, kami ucapkan terima kasih dengan sepenuh hati. Ini bukan sekadar ramalan mingguan. Ini adalah panggilan untuk membangkitkan kesadaran Anda yang paling dalam. Jika pesan ini menggugah sesuatu di dalam diri Anda, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe sebagai bentuk koneksi batin yang berkelanjutan. Bagikan pengalaman atau refleksi Anda di kolom komentar, karena siapa tahu kata-kata Anda bisa menjadi cahaya bagi jiwa lain yang sedang mencari arah. Dan jika Anda merasa terdorong untuk memberi dukungan lebih, fitur Super Thanks selalu terbuka sebagai wujud terima kasih atas energi yang telah kami curahkan. Sampai jumpa dalam pesan berikutnya. Tetap membumi, tetap sadar, dan tetap berjalan bersama irama semesta.